Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai resmi membuka acara Focus Group Discussion atau FGD, penentuan isu strategis dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Batu tahun 2025 hingga 2045. FGD berlangsung di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Sebagai langkah awal penyusunan program pembangunan lingkungan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu menggelar Focus Group Discussion atau FGD, Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial atau disingkat KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2025 hingga 2045. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Setiawat dalam sambutannya menyampaikan bahwa KLHS ini merupakan instrumen awal untuk penyusunan pembangunan berkelanjutan RPJPD Kota Batu tahun 2025 hingga 2045 serta RPJMD Kota Batu. Kegiatan yang berlangsung di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu ini dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Dalam arahannya, PJ Wali Kota Batu menjelaskan bahwa KLHS sangat membantu pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang direncanakan tidak merusak lingkungan dan sosial masyarakat, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Aris juga menekankan bahwa penyusunan KLHS ini merupakan salah satu langkah untuk mempertahankan Kota Batu sebagai kota wisata dengan lingkungan hidup dan sosial yang sehat. Oleh sebab itu diharapkan nantinya kepala daerah yang akan datang nantinya bisa menjalankan pemerintahan pembangunan di Kota Batu dengan berkonsep lingkungan yang dapat disinergikan bersama-sama. Saya mengapresiasi FGD ini karena di tahapan transisi saat ini saya menjadi PJ Wali Kota, kita sudah memikirkan bagaimana wali kota atau kepala daerah nanti yang akan datang sudah disiapkan konsep yang begitu matang. Maka oleh sebab itu dengan masa transisi ini kita berharap perdebatan tentang bagaimana kita menjaga, bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita terus
melakukan berkelanjutan tentang kehidupan lingkungan hidup ini bisa kita bahas bersama-sama masuk di rencana pembangunan jangka panjang daerah, di mana kita tahu bahwa kepala daerah yang akan datang nanti kita berharap bisa menjalankan pemerintahan pembangunan ini dengan betul-betul berkonsep terhadap lingkungan. Lebih lanjut, PJ Wali Kota Batu berharap agar FGD kali ini dapat memberikan manfaat dan rumusan yang diharapkan, yakni mengidentifikasi, mengumpulkan data, analisis data, serta menjaring isu strategis dalam penyusunan KLHS RPJ PD Kota Batu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Literasi digital menjadi semakin penting di era digitalisasi yang terus berkembang pesat. Pemerintah Indonesia membuat program literasi digital yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat digitalisasi yang positif dan bijak. Mendukung proses belajar dan mengajar. Literasi digital menjadi semakin penting di era digitalisasi yang terus berkembang pesat. Pemerintah Indonesia melalui pemerintah Kota Batu membuat program literasi digital dan dikenalkan di setiap sekolah, mulai dari SD hingga SMA, tentang bijaknya menggunakan fasilitas digital. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengembangkan program literasi digital karena pentingnya literasi digital bagi masyarakat Indonesia, mulai dari memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan, namun meski demikian juga memiliki resiko jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan literasi lebih masif kepada sekolah agar supaya siswa lebih cakap dalam penggunaan dunia digital. Kan sekarang ini digitalisasi kan sudah masuk di sekolah-sekolah, dimanapun sendi-sendi kehidupan masyarakat juga sudah masuk. Maka mau tidak mau pemerintah, apakah itu pusat dan daerah, itu mengembangkan agar literasi ini lebih masif kepada anak sekolah kita, agar mereka lebih cakap di dalam dunia digital. Lebih cakap itu artinya mereka bisa bijak menggunakan media digital. Kita juga pemerintah bisa mensosialisasikan dengan baik kepada anak didik kita, agar ini menjadi ilmu, bukan menjadi ajang negatif buat mereka. Sehingga inilah wajah yang kita perkenalkan, di mana narasumbernya mengenalkan bagaimana etika digitalisasi, bagaimana memanfaatkan digitalisasi, dan bagaimana teknologi digitalisasi itu sendiri. Gitu. Itu bukan berarti nanti buku pelajaran akan diubah. Oh enggak, tidak. Karena belajar etika itu tidak bisa dengan dunia digitalisasi, perlu sentuhan langsung. Artinya pendidikan itu tidak hanya digitalisasi, tapi juga harus ada sentuhan. Maka ini memperkenalkan sebagian dari dunia digitalisasi kepada mereka. Program literasi digital yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital yang diberi judul Indonesia Makin Cakap Digital. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan positif. Nama program ini adalah Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2023 dengan judul Indonesia Makin Cakap Digital. Program ini merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kami di sini sebagai pelaksana untuk segmentasi pendidikan di wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah pagi ini sudah terlaksana program literasi digital di Kota Batu. Alhamdulillah sudah disupport penuh oleh Bapak PJ Wali Kota Batu. Beliau sudah berkenan hadir tadi memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh siswa SD, SMP, dan SMA di Kota Batu. Tujuan dari program ini adalah sesuai arahan dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa infrastruktur untuk internet, akses internet di Indonesia sudah cukup baik. Gitu. Artinya dari populasi masyarakat Indonesia itu 77%-nya sudah memiliki akses ke internet begitu. Termasuk pengguna aktif sosial medianya juga sudah 60%. Program ini itu adalah menyasar untuk SDM-nya begitu. Artinya jumlah pengguna internet yang sangat besar itu, pengguna media sosial yang aktif yang sangat besar itu tidak diimbangi dengan SDM, kemampuan SDM, kecakapan dalam menggunakan dunia digital. Sosialisasi program literasi digital ini bertujuan untuk mengimbangi penggunaan internet agar siswa dan masyarakat lebih cakap menggunakan internet dan lebih kreatif dalam menggunakan internet.
Jadi, dapat memanfaatkan dari sisi positif dari internet itu sendiri. Dari Kota Batu, Vicky Altivi melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita terkait pariwisata di Kota Batu. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait salah satu yang disampaikan dalam rapat koordinasi optimalisasi kinerja perangkat daerah Triwulan 1 di lingkungan pemerintah Kota Batu, yaitu berkaitan dengan pariwisata Kota Batu, khususnya kunjungan wisatawan Kota Batu yang mengalami peningkatan setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Salah satu yang disampaikan dalam rapat koordinasi optimalisasi kinerja perangkat daerah Triwulan 1 di lingkungan pemerintah Kota Batu, yaitu berkaitan dengan pariwisata Kota Batu, khususnya kunjungan wisatawan Kota Batu yang mengalami peningkatan setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi bahwa terkait dengan kunjungan wisata di Kota Batu sampai dengan tanggal 10 Mei telah mencapai 2.965.014 wisatawan. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan yang khususnya selama liburan Hari Raya Idul Fitri telah melampaui target dari yang pemerintah Kota Batu harapkan, di mana sesuai prediksi yaitu mencapai 600.000 wisatawan, tetapi sesuai dengan catatan dari Dinas Pariwisata yaitu mencapai 984.148 wisatawan. Bertempat di Ballroom Golden Tulip Hotel, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi optimalisasi kinerja perangkat daerah Triwulan 1. Rapat kali ini selain dipimpin langsung oleh penjabat Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, juga hadir Dirjen Keuangan Daerah Dr. Andes Agus Fatoni MSI. Bahwa untuk kunjungan wisata sampai tanggal 10 Mei, laporan dari warga wisata sudah 2.965.014
orang. Alhamdulillah untuk Pak Dirjen berkunjung ke Kota Batu ini sudah kedua kalinya bisa tercatat di Dinas Pariwisata. Kami laporkan pula bahwa dengan petunjuk arahan Pak Wali Kota, akhirnya di kunjungan wisata Kota Batu, khususnya di selama bulan liburan Hari Raya Idul Fitri tanggal 15 sampai tanggal 7 Mei kemarin, laporan dari Kepala Dinas Pariwisata sudah di atas prediksi kita sekitar 600.000. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dengan informasi yang sama terkait dengan rapat koordinasi optimalisasi kerja perangkat daerah Triwulan 1 di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dirjen Keuangan Daerah Dr. Andes Agus Fatoni, MSI, mengapresiasi rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu. Dalam arahannya, Dirjen Keuangan Daerah Dr. Andes Agus Fatoni MSI menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Batu untuk dapat mengoptimalkan anggaran daerah dan juga seluruh program dan kegiatan yang ada di Kota Batu. Kegiatan ini sendiri dirasa sangat penting dikarenakan berdasarkan hasil monitoring dan kunjungan lapangan Dirjen Keuangan Daerah, salah satu hambatan dan penyebab rendahnya dari realisasi anggaran yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah. Perlu digarisbawahi bahwa bila tidak pernah ada monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, maka organisasi berjalan secara sendiri atau autopilot tanpa ada yang mengarahkan. Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan dan rapat terkait optimalisasi kinerja perangkat daerah. Tetapi diharapkan tidak berhenti hanya saat ini saja. Nantinya, tiap-tiap OPD harus mengarahkan dan melakukan koordinasi serta evaluasi di masing-masing OPD-nya. Dirjen Keuangan Daerah berharap nantinya di akhir tahun kegiatan rapat koordinasi saat ini dapat dilakukan lebih intensif. Arahan Dr. Andes Agus Fatoni MSI, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Saya juga hadir bersama Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Daerah Pak Riki beserta tim SIPD untuk ikut bersama-sama melakukan pertemuan pada hari ini. Kami memberikan apresiasi rapat koordinasi pada hari ini. Ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Batu untuk bisa mengoptimalkan anggaran daerah dan juga mengoptimalkan seluruh program dan kegiatan yang ada di Kota Batu. Kegiatan semacam ini sangat penting. Berdasarkan monitoring evaluasi kami, kunjungan kami ke lapangan, salah satu hambatan, salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran adalah kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Partai Keadilan Sejahtera melakukan pengajuan bakal calon anggota legislatif tingkat Kabupaten Malang untuk berlaga di pemilu 2024. 50 bacalek dari PKS dinyatakan diterima sekaligus pengajuan yang pertama kali di Kabupaten Malang. Dengan diawali pembacaan tilawah, rombongan kader Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan bakal calon legislatif ke kantor pemilihan umum Kabupaten Malang pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam pemilu 2024, Partai Keadilan Sejahtera mengajukan 50 bakal calon legislatif. Dari jumlah itu terdapat 18 bakal calon perempuan atau setara 36%. Ketua DPD PKS Kabupaten Malang Irfan Yuli Prasetyo menjelaskan untuk memenuhi target 10 kursi di DPRD Kabupaten, diharapkan seluruh kader mulai bergerak untuk memastikan rakyat agar bisa menjadi pilihan mereka. Partai ini menjadi pelayanan dan melayani kepada seluruh lapisan masyarakat. PKS merupakan partai terbuka, akan menerima dan diterima seluruh lapisan masyarakat dengan dibuktikannya adanya pengurus dan bacalek yang non-muslim. Tentunya kami punya target yang tidak ringan. Target kita ada 10 kursi. Target yang kemudian menjadi semangat kita bersama. Nah, untuk mencapai itu tentunya kami banyak strategi. Semua BCAD yang kita masukkan dalam daftar draft, BCAD yang akan kemudian memaksimalkan gerak mereka, memaksimalkan resources mereka untuk kemudian memastikan rakyat itu memberikan pilihannya kepada mereka. Insya Allah target kita mudah-mudahan Allah ijabah itu terpenuhi. PKS itu apa sekarang menjadi partai terbuka? Katakanlah gini, calegnya yang apa bisa dari non muslim? Ada. Jadi kita sudah sejak periode yang lalu kita sudah menjadi partai terbuka. Artinya kita menjadi partai yang akan diterima dan akan menerima seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau di kami ada struktur, di Kabupaten Malang ada struktur yang ketua rantingnya non-muslim, ada beberapa. Kemudian ada bahkan calegnya di non-muslim ada. Oh, W3 non-muslim caleg kita. Kemudian di dapil 1 ada ketua ranting kita di non-muslim. Dan banyak kemudian kader-kader kita yang non-muslim yang kemudian mendukung kita. Jadi kami adalah partai yang kemudian mengedepankan rahmatan Islam yang rahmatan lil alamin. Tentunya Islam yang rahmatan lil alamin adalah bisa memberikan pelayanan, bisa mengayomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak peduli itu agamanya. Insya Allah. Sementara Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini mengatakan setelah melalui proses penelitian dari berkas pengajuan bakal calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan diterima, dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai pertama kali yang mengajukan sekaligus yang pertama diterima di Kabupaten Malang. Ucapan selamat datang atas hadirnya partai politik PKS ya dari Kabupaten Malang untuk menyampaikan pengajuan bakal calonnya. Setelah melalui proses penelitian dari berkas pengajuan form B pengajuan bakal calon serta form B daftar bakal calon yang dilengkapi dengan SK persetujuan dari DPP PKS, alhamdulillah pada hari ini pengajuan bakal calon dari PKS dinyatakan diterima. PKS merupakan partai yang pertama kali mengajukan bakal calonnya dan diterima. Kader PKS berharap kepada penyelenggara agar dalam pemilu 2024 ini bisa jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya dengan jujur dan adil sesuai harapan bersama. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan.
Ya, sementara itu pada Kamis tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, DPC Partai Demokrasi Perjuangan Kota Malang telah menyerahkan berkas nama-nama bacalon legislatif ke kantor KPUD Kota Malang di Jalan Bantaran nomor 6. Penyerahan berkas nama calon diserahkan langsung oleh Ketua DPC PDIP Imade Riandiana Kartika kepada KPU dan dinyatakan sah serta diterima setelah dilakukan verifikasi berkas. Kamis tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, DPC Partai Demokrasi Perjuangan Kota Malang telah menyerahkan berkas nama-nama bacalon legislatif ke kantor KPUD Kota Malang di Jalan Bantaran nomor 6. Penyerahan berkas nama calon diserahkan langsung oleh Ketua DPC PDIP Imade Riandiana Kartika kepada KPU dan dinyatakan sah serta diterima setelah dilakukan verifikasi berkas. Sesuai kuota dalam tahapan penyerahan berkas bakal calon tersebut, DPC PDIP Kota Malang mendaftarkan 45 bacalon sekaligus memenuhi kuota 30% calon perempuan. Verifikasi berkas dilakukan selama kurang lebih 30 menit oleh anggota KPU dan setelah dilakukan verifikasi administrasi berkas, KPU menyatakan seluruh berkas masing-masing calon dari 45 orang dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Malang. Usai dinyatakan lengkap dan sebagainya memenuhi syarat administrasi, Ketua DPC PDIP Imade Riandiana Kartika di hadapan media menyatakan bersyukur. Terkait target pencapaian kursi, menurut Imade, saat ini PDIP Kota Malang sudah mendapat 12 kursi di DPR dan untuk Pileg 2024 nanti mentargetkan 16 kursi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Kas kita masuk tadi jam 10 pas, diverifikasi setengah jam dan oleh KPUD Kota Malang dinyatakan lengkap dan diterima. Kekurangan selanjutnya kita mengikuti tahapan selanjutnya di perbaikan berkas yang diberi waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPUD. Kemudian perlu kami sampaikan di sini pada rekan-rekan media bahwa kami mendaftarkan 100% kuota yang disiapkan oleh KPUD, yaitu 45 caleg calon anggota legislatif untuk Pileg 2024 yang terdiri dari 28 laki-laki dan 17 perempuan, melebihi kuota minimal 30% perempuan. Kemudian dari caleg yang kami daftarkan, semua dari internal kami, dari pengurus DPC itu 13 orang, kemudian dari pengurus anak cabang tingkat kecamatan itu 12 orang, pengurus ranting kita yang kita siapkan, kita kader 1 orang, kemudian dari badan saya partai 11 orang, kemudian dari kader sendiri langsung yang ber-KTA 8 orang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Hanura menjadi partai pertama yang mengajukan bakal calon legislatif. Hanura menyerahkan 45 bakal calon dan telah diterima oleh KPUD. Dan berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Hanura menjadi partai pertama yang mengajukan bakal calon legislatif. Hanura menyerahkan 45 bakal calon dan telah diterima oleh KPUD Kota Malang. Penyerahan berkas diterima oleh KPUD Kota Malang, Partai Hanura telah menyelesaikan berkas pencalonan. Usai menyerahkan berkas, segenap pengurus menyatakan mundur dari kepengurusan. Hal ini lantaran masalah internal di dalam tubuh partai. 5 orang pengurus harian DPC Hanura Kota Malang yang telah menyatakan mengundurkan diri, antara lain Ahmad Ilman Gama sebagai Ketua DPC, Hasan Priyo Widodo selaku Sekretaris DPC, Mia Meiti sebagai Bendahara DPC, Chandra sebagai Wakil Ketua Bidang OKK DPC, dan Diana sebagai bagian administrasi DPC Hanura Malang.
Ditanya terkait dengan pengunduran diri pengurus harian DPC Hanura Kota Malang, Ketua KPU Kota Malang menyampaikan pihak KPU Kota Malang belum mengetahui terkait pengunduran diri pengurus harian Partai Hanura Kota Malang. Pada pagi hari ini, kami DPC Hanura Kota Malang telah menyelesaikan dan mengajukan pengajuan bakal calon legislatif untuk 2024. 100% dan diterima oleh KPUD. Kami menyerahkan 45 bakal calon anggota legislatif. Demikian untuk acara dengan penyelesaian ini sudah kami selesaikan, baik dan diterima 100%. Selain itu, kami menyatakan bahwa kami pengurus harian DPC Hanura Kota Malang, saya Ahmad Ilman Gamat sebagai Ketua DPC, Bapak Hasan Priyowidodo sebagai Sekretaris DPC, Bapak Meiti Niameiti sebagai Bendahara DPC, Bapak Chandra sebagai Wakil Ketua Bidang UKK, dan Mbak Diana sebagai Administrasi. Mulai hari ini menyatakan bahwa kami mengundurkan diri dari partai kepengurusan dan keanggotaan Partai Hanura. Sementara itu dari KPUD menyatakan berkas kelengkapan sudah 100% lengkap, sekaligus menjadi partai pertama yang mengajukan bacalek. KPU sejak tanggal 1 sampai tanggal 14 membuka pengajuan bacalek anggota DPRD Kota Malang untuk pemilu 2024 sampai hari ke-10, ini tanggal 10 Mei, baru ada satu partai politik yang mendaftar, yaitu Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat, yang sudah mengajukan pendaftaran bakal calegnya untuk DPRD, anggota DPRD Kota Malang untuk periode pemilu 2024, dan hasil pemeriksaan kami lengkap dan dapat diterima. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Tahukah Anda apa itu Gunung Rinjani? Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.762 mdpl, membuat Rinjani menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Lokasi gunung ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rinjani sendiri merupakan gunung yang populer bagi para pendaki. Gunung ini memiliki pemandangan padang rumput yang luas dengan hutan tropis yang indah. Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri diketahui luasnya mencapai sekitar 41.330 hektar. Tahukah Anda, tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan, dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agro News.
puluhan insan pers dilantik menjadi masyarakat dan pers pemantau pemilu atau MAPILU 2024. Wali Kota Malang yang turut menyaksikan pelantikan berharap keberadaan insan pers yang menjadi anggota pemantau dalam pemilihan nanti bisa netral sekaligus memberi pemahaman terhadap masyarakat akan kode demokrasi yang jurdil. Puluhan insan pers dilantik menjadi masyarakat dan pers pemantau pemilu atau MAPILU 2024. Wali Kota Malang yang turut menyaksikan pelantikan berharap keberadaan insan pers yang menjadi anggota pemantau dalam pemilihan nanti bisa netral sekaligus memberi pemahaman terhadap masyarakat akan demokrasi yang jurdil. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji pun mengapresiasi pelantikan masyarakat dan pers pemantau pemilu PWI Malang Raya karena bisa menjadi salah satu pilar demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Saya berkepentingan Mas, berkepentingan untuk memberikan support dan ucapan terima kasih kepada MAPILU yang digagas oleh teman-teman PWI dan ini kan secara nasional. Karena mungkin mohon maaf ya, ini pure kan ya, anggarannya juga sendiri, semuanya sendiri, harapannya independensinya masih kuat. Terlebih yang namanya media itu menjadi salah satu pilar demokrasi ini yang kita masih banyak berharap ya, media ini bisa melihat, bisa memberikan masukan ya, memberikan ya libri sprint ketika ada pelanggaran. Tentu ketika itu salurannya kan sifatnya hanya memberikan informasi ya, yang memberi yang mengeksekusikan bukan domainnya di MAPILU. Tapi ketika ada keterlibatan dari sebuah media, yang media itu sudah mempunyai pembaca ya, harapannya nanti pemilu kita ke depan pemilu-pemilu yang bersih ya, pemilu-pemilu yang jurdil, pemilu-pemilu yang tidak bisa dikooptasi oleh kepentingan kelompok yang lain. Lebih lanjut, Sutiaji mengatakan media itu menjadi salah satu pilar demokrasi. Masih bisa berharap banyak media bisa melihat dan memberikan masukan bahkan support ketika ada pelanggaran. Meskipun sifatnya hanya memberikan informasi, karena untuk eksekusi bukan di domainnya MAPILU, tetapi ketika sudah media dan mempunyai pembaca, diharapkan menjadi pemilu yang bersih dengan pendidikan dan literasinya. Ia pun berpesan untuk MAPILU agar bisa mengaca dan menginventarisir kes-kes di tahun sebelumnya. Hal itu bisa untuk dikuatkan untuk bagaimana agar tidak terjadi lagi. Dalam pelantikan dipimpin langsung Ketua MAPILU PWI Jawa Timur Mahmud Suhermono. Ia berharap agar pengurus yang sudah dilantik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hadir dalam pelantikan Wakil Wali Kota Insinyur Sofian Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang Imadi Riandiana Kartika, beberapa Ketua Parpol, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Malang Raya, Kepala OPD dan undangan lainnya. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, Halal Bihalal Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Bumi Aji Kota Batu dengan mengusung tema Taburkan Maaf, Sucikan Hati dalam Indahnya Kebersamaan dan Keragaman yang diikuti 550 dari guru TK sampai SMA yang ada di Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Halal Bihalal PGRI Cabang Bumi Aji yang dilaksanakan pada hari Kamis bertempat di Gedung Satya Wungu, Desa Bumi Aji, yang dihadiri kurang lebih 550 para dewan guru, mulai dari TK sampai dengan SMA. Dengan mengusung tema Taburkan Maaf, Sucikan Hati dalam Indahnya Kebersamaan dan Keberagaman. Dalam acara ini, hadir pendidikan yang diwakili langsung oleh Dr. Andes Hari Adi Kepala Bidang Pembina SMP Kota Batu. Dari Ketua PGRI Batu, serta dari jajaran pengurus PGRI Batu dari 3 kecamatan. Acara diawali dengan penampilan dari grup rebana yang tergabung dari beberapa guru di PGRI Cabang Bumi Aji. Ketua PGRI Kota Batu, Yudo Sumitro, mengatakan, Halal Bihalal ini menjadi momentum membangun silaturahmi dan solidaritas antara guru dan stakeholder. Selain itu, juga memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan, khususnya di wilayah Kota Batu.
Menurut Ketua Panitia, Puji Maliki, dalam acara ini digelar karena adanya hubungan yang sangat baik di guru-guru yang ada di Kecamatan Bumiaji. Selama ini hampir kurang lebih 3 tahun dalam masa COVID belum melaksanakan pertemuan seperti halal bihalal. Dengan adanya ini, maka setiap guru dan pembimbing wajib mengikuti acara tersebut untuk menjalin silaturahmi ke Kecamatan Bumiaji. Alhamdulillah kegiatan halal bihalal ini bisa terlaksana akibat dari kerjasama semua pihak. Kita melibatkan guru-guru TK, RA, SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK. Semuanya terlibat, sekitar insya yang hadir pada kesempatan hari ini 500 orang lebih. Seluruhnya persa ini hampir 600, tapi yang diundang hampir 600, tapi ini yang hadir sudah 500 lebih, sesuai dengan absen yang sudah kami edarkan. Ke depan Bumiaji, PGRI Bumiaji akan lebih baik lagi daripada yang kemarin. Prestasi-prestasi tidak hanya pada guru-guru, tapi pada anak-anak harus kita tingkatkan untuk belajar dan lebih belajar. Karena kesempatan ini adalah merdeka belajar. Kita memberikan kesempatan sepenuhnya pada siswa untuk bisa menemukan dengan sendirinya apa yang menjadi harapan mereka semua. Jadi tidak guru sebagai satu-satunya sumber utama, tetapi anak-anak harus bisa menemukan sendiri pengetahuannya sendiri. Tak hanya itu, Ketua PGRI Cabang Bumiaji juga mengatakan dengan adanya perahi-perahi yang terbaik selama ini bisa untuk mempertahankan kembali dan yang terbaik di Kota Batu, khususnya PGRI Cabang Bumiaji. Acara ini dilanjutkan dengan tauziah oleh Nurbani Yusuf dan diakhiri dengan penutup doa. Kami bangga sekali dengan kinerja para panitia yang begitu kerja kerasnya untuk mensukseskan acara pada hari ini. Mulai dari seksi rekaman, seksi keselamatan, maupun seksi-seksi yang lainnya. Bekerja keras, bantu-membantu, kerjasama, sehingga acara pada hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah ini lebih dari 600 guru yang ada di Bumiaji, di TK sampai SMA. Untuk kedepannya kita mengharapkan acaranya akan sukses. Kegiatan yang semacam ini bisa dirutinkan sehingga bisa menjalin silaturahim antar guru-guru yang ada di Kecamatan. Dari Kota Batu, Rohim ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 12 Mei 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.